Halo, bertemu lagi dalam pelajaran tema 1 subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Ayo belajar bersama Miss Mary dan Mr. Tezar. Pertama-tama, masih ingatkah tentang keberagaman? Apa itu keberagaman? Ya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, misalnya suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan-perbedaan. Misalnya, yang pertama, keragaman sosial. Contoh keragaman sosial ialah tempat tinggal. Ada masyarakat yang tinggal di perkotaan, ada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Yang kedua, keragaman budaya. Indonesia memiliki 34 provinsi. Dengan demikian, hal tersebut berpengaruh terhadap budaya yang ada di Indonesia. Macam-macam keragaman budaya diantaranya bahasa daerah, Sunda, kunaon bahasa Sunda, sabab si kuring asli ti Sunda nyaeta ti daerah Bandung. rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Yang ketiga, keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi ditunjukkan dengan beragamnya mata pencaharian penduduk Indonesia. Ada yang bermata pencaharian sebagai petani, ada yang sebagai peternak, dan masih banyak mata pencaharian lain yang dilakukan oleh penduduk di Indonesia. Yang keempat, keragaman etnis. Keragaman etnis bisa disamakan dengan keragaman suku bangsa. Ada suku Batak, Manado, Jawa, Betawi, dan lain-lain. Yang kelima, keragaman agama. Terdapat 6 agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, itulah jenis-jenis keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang, coba saksikan tayangan berikut ini. Nah, itulah jenis-jenis keberagaman yang Indonesia miliki. Sebelumnya telah ditampilkan salah satu tarian asal Bali yang diiringi oleh musik. Pertanyaannya, mengapa kamu bisa mendengar musik? Coba kita ingat-ingat materi tentang bunyi. Bunyi, sesuatu yang dapat kita dengar oleh alat pendengaran yang kita miliki. Bisa berasal dari benda-benda yang bergetar, misalnya alat musik seperti gitar dan gendang. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, melalui benda padat, dan benda cair. Lalu, bagaimana bunyi bisa terdengar oleh telinga kita? Inilah bagian telinga manusia. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Bagian tengah terdiri atas selaput gendang dan 3 buah tulang pendengaran. Sedangkan bagian dalam merupakan bagian yang terdapat ujung-ujung saraf. Nah, Indonesia sangat beragam, bukan? Keragaman yang Indonesia miliki akan menjadi sebuah kekuatan besar jika kita mau bekerja sama. Kerjasama banyak sekali contohnya, misalnya kerja bakti di lingkungan rumah, berpartisipasi dalam hias lingkungan ketika HUT RI, dan masih banyak lagi contoh-contoh kerjasama baik di rumah, di masyarakat, ataupun di sekolah. Berbicara tentang keberagaman, coba baca dulu bacaan berikut ini. Untuk lebih memahami setiap teks yang kita baca, kita perlu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang hendak dibahas dari setiap paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjadi penjelas dalam paragraf yang membahas ide pokok atau gagasan pokok.
Nah, setelah kalian tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba carilah keduanya dalam teks tersebut. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Miss dan Mister sampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Bye-bye.